Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lailatul Firdaus dari Prodi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo, Madura. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pertanian organik. Pertanian organik adalah teknik budidaya pertanian yang mengandalkan bahan-bahan alami tanpa menggunakan bahan-bahan kimia sintesis. Tujuan utama pertanian organik adalah menyediakan produk-produk pertanian, terutama bahan pangan yang aman bagi kesehatan produsen dan konsumen, serta tidak merusak lingkungan. Sistem produksi pertanian organik didasarkan pada standar produksi yang spesifik dan teliti dengan tujuan untuk menciptakan agroekosistem yang optimal dan lestari berkelanjutan secara sosial, ekologi maupun ekonomi dan etika. Peristilahan seperti biologi dan ekologis juga digunakan untuk mendeskripsikan sistem organik secara lebih jelas. Persyaratan untuk pangan yang diproduksi secara organik berbeda dengan produksi pertanian lain, di mana prosedur produksinya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari identifikasi dan pelabelan serta pengakuan dari produk organik tersebut. Sistem pertanian organik dirancang untuk 1. Mengembangkan keanekaragaman hayati secara keseluruhan dan sistem. 2. Meningkatkan aktivitas biologis tanah. 3. Menjaga kesuburan tanah dalam jangka panjang. 4. Mendaur ulang limbah tanaman dan hewan untuk mengembalikan nutrisi ke dalam tanah, sehingga meminimalkan penggunaan sumber daya yang tidak dapat diperbarui. 5. Mengandalkan sumber daya dapat diperbarui pada sistem pertanian yang dikelola secara lokal. Henry 2012 mengemukakan bahwa prinsip-prinsip pertanian organik menjadi dasar dalam pertumbuhan dan pengembangan pertanian organik. Adapun prinsip-prinsip pertanian organik meliputi 1. Prinsip kesehatan. Pertanian organik harus melestarikan dan meningkatkan kesehatan tanah, tanaman, hewan, manusia, dan bumi sebagai satu kesatuan dan tak terpisahkan. 2. Prinsip ekologi. Prinsip ekologi meletakkan pertanian organik dalam sistem ekologi kehidupan yang bahwa produsen didasarkan pada proses dan dari daur ulang ekologis. 3. Prinsip keadilan. Pertanian organik harus membangun hubungan yang mampu menjalin keadilan terkait dengan lingkungan dan kesempatan hidup bersama. Yang terakhir, nomor 4, prinsip perlindungan. Pertanian organik harus dikelola secara hati-hati dan berlangsung untuk melindungi kesehatan dan kesejahteraan generasi sekarang dan mendatang serta lingkungan hidup. Peluang pengembangan pertanian organik ada 3. Yang pertama, peluang pasar. Potensi pasar produk pertanian organik di dalam negeri masih sangat kecil. Penggunaan produk organik hingga saat ini masih terbatas pada kalangan menengah dan atas. Hal itu disebabkan kurangnya informasi tentang pentingnya produk organik bagi kesehatan. Tidak ada jaminan mutu dan standar kualitas organik, dan harga produk pangan organik masih tergolong mahal. Yang kedua, potensi dalam meningkatkan pendapatan petani. Pada umumnya, petani berharap mendapatkan harga yang tinggi untuk produk-produk organik mereka setelah lahan mereka organik. Akan tetapi, bila harga tertinggi tidak terpenuhi, sebenarnya petani organik mendapatkan keuntungan karena biaya produksi organik telah rendah
dibandingkan non-organik. Yang ketiga, pertanian organik sebagai sistem pertanian berkelanjutan. Masalah dalam pengembangan pertanian organik ini adalah insentif yang tepat untuk petani dalam mengkonsumsi usaha taninya menjadi usaha tani organik yang bisa berkelanjutan. Sifat fisik, kimia, dan biologi tanah pada sistem pertanian organik. Yang pertama, sifat fisik tanah. Sistem pertanian organik memiliki kandungan bahan organik lebih tinggi, sehingga dapat dikatakan lebih subur dan warna tanah lebih gelap dibandingkan dengan sistem pertanian konvensional. Dan pemberian bahan organik pada sistem pertanian organik dapat memperbaiki ukuran struktur tanah dari halus pada sistem pertanian konvensional menjadi sedang. Yang kedua, sifat kimia tanah. Penerapan sistem pertanian organik dapat memperbaiki pH tanah. Pada sistem pertanian konvensional memiliki kriteria pH agak masam, dikarenakan pemakaian pupuk pabrik terutama urea. Pemakaian pupuk pabrik terutama urea yang makin lama akan memasamkan tanah, sedangkan bahan organik memiliki daya sangga yang besar untuk menstabilkan pH tanah. Yang ketiga, sifat biologi tanah. Jumlah produksi CO2 yang dihasilkan oleh aktivitas mikroorganisme tanah berbanding lurus dengan jumlah mikroorganisme tanah, di mana aktivitas mikroorganisme tinggi, maka produksi CO2 juga tinggi. Aktivitas mikroorganisme tanah dipengaruhi oleh bahan organik, kelembapan, aerasi, dan sumber energi. Jika aktivitas mikroorganisme tinggi, maka produksi CO2 juga akan tinggi. Sekian penjelasan dari saya mengenai pertanian organik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.